Saat kamu membeli gorengan, tiba-tiba ada filmmaker hebat. Sebut saja Joko Anwar yang sedang mencari cerita film dan ceritamu ingin diproduksi olehnya. Apa yang akan kamu lakukan? Pargoy? Atau apa? Ya, ceritakanlah logline-mu secepat-cepatnya dan semenarik mungkin. Karena ini adalah momen terbaik dalam hidupmu. Jangan sampai lepas dan dia pergi begitu saja membawa gorengannya. Kamu sudah tahu belum logline itu apa dan untuk apa? Logline merupakan ringkasan atau deskripsi dari sebuah film dalam satu kalimat. Ya, satu kalimat. Logline mengekspos elemen penting skenariomu, karakter utama, latar, konflik utama. Tulislah logline yang sangat menarik sehingga membuat pendengar terpikat untuk membaca keseluruhan naskahmu. Tidak pernah ada batasan untuk menulis logline. Tetapi, logline yang benar memiliki 4 faktor penting. Protagonis atau karakter utama, inciting accident, tujuan karakter dan halangan utamanya. Bisa juga kamu menambahkan caranya untuk mencapai tujuannya supaya lebih detail. Nah, apakah 4 unsur penting itu harus berurutan? Tidak. Bisa dari tujuan karakternya dulu atau bisa dari karakternya dulu. Yang penting, 4 unsur tersebut bisa terakomodir dengan baik dalam satu paragraf. Bang, maaf nih, kira-kira berapa jumlah kata yang benar dalam satu kalimat logline? Tidak ada aturan baku dalam jumlah kata dalam satu kalimat. Tetapi, buatlah seefektif mungkin untuk bisa menjelaskan cerita filmmu dalam satu kalimat. Sampai sini paham? Apa masih bingung? Kalau masih bingung, coba kita akan mencoba menganalisis cerita film. Titanic, sepasang kekasih yang jatuh cinta di sebuah pelayaran. Keduanya berjuang mempertaruhkan hidup dan cintanya walaupun kapal mereka hendak tenggelam di Samudra Atlantik. Finding Nemo, seekor ikan kecil yang kehilangan ayahnya ingin mencarinya namun ia harus menjelajahi samudra dan bertemu dengan makhluk menakutkan di laut. Kurang lebih begitu ya teman-teman, logline dari film yang memiliki cerita bagus. Kemudian kita lanjut ke tips untuk menulis logline. Yang pertama, susun ceritanya dengan jelas. Tidak perlu kamu menuliskan endingnya. Logline yang bagus adalah bisa menjelaskan secara ringkas, jelas cerita dalam skenario dan juga sudah terasa dramatik. Kenapa tidak perlu ending? Ya dengan tujuan untuk membuat penasaran pembacanya. Yang kedua, gunakan bahasa dan visual aktif. Logline yang baik menggunakan bahasa aktif untuk mengartikulasikan kemungkinan visual film. Pemilihan kata seperti perjuangan, perjalanan, dan perkelahian jauh lebih menarik untuk dibaca dalam logline daripada belajar, keajaiban, atau datang untuk mencari tahu. Jadi, diksi atau pemilihan kata dalam logline harus kamu perhatikan baik-baik. Yang terakhir, perkuat ironi logline tersebut. Logline terbaik mengandung rasa ironi. Ironi akan menarik pembaca dan memberitahu kita bahwa kita sedang menghadapi cerita yang tidak terduga atau tidak biasa. Coba kita perhatikan film Laskar Pelangi. Film tersebut menunjukkan sebuah ironi di sebuah desa kecil yang sangat semangat untuk belajar. Namun, mereka dihadapkan dengan fasilitas belajar yang tidak memadai. Memang terlihat simpel ya, hanya satu kalimat untuk membuat cerita. Tapi, menciptakan satu kalimat yang kuat bisa membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Saya Aswar, sampai jumpa di episode Sineklas selanjutnya.